Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, insyaallah kita melanjutkan perkuliahan untuk pertemuan yang ke-6, di mana pertemuan kelima yang telah lalu kita telah membahas tahun ke-10 dari kenabian yang disebut dengan tahun kesedihan atau amul huzn, dan Anda sekalian sudah membahas itu, sudah meresumnya, yang mana tahun ke-10 Hijriah ini nanti yang menjadi latar atau latar belakang peristiwa nanti yang akan menjadikan Nabi SAW melakukan langkah dakwah selanjutnya. Ketika tahun kesedihan itu terjadi, kemarin sudah kita pelajari bahwasanya secara politis Nabi SAW tidak ada lagi kekuatan politik yang mendukungnya. Ketokohannya Abu Thalib sudah tidak ada, yang mengakibatkan kemudian kaum kafir Quraisy semakin berani untuk melakukan perlawanan terhadap dakwah Nabi SAW. Hal ini kemudian menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan satu kebijakan untuk dakwah atau melebarkan ekspansi dakwahnya tidak lagi ke dalam kota Mekah. Nah, para sejarawan kemudian mengenal periode ini, periode setelah 10 tahun kenabian, merupakan periode dakwah keluar Mekah, hingga kemudian yang dituju objek dakwahnya adalah mereka yang ada di luar Mekah. Maka yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali adalah mengunjungi Taif, yaitu kota Taif. Di sana kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan, berjalan kaki berdua bersama dengan budak beliau yang sudah beliau bebaskan dan kemudian beliau angkat sebagai anak, yaitu Zaid bin Harithah, untuk mendakwahi masyarakat Taif masuk ke dalam agama Islam. Namun singkat cerita ya, sesampainya kemudian di Taif, justru yang Nabi dapatkan adalah penolakan dari warga Taif. Dan ternyata penolakan dari warga Taif terhadap Nabi SAW lebih buruk daripada apa yang dahulu pernah dilakukan oleh masyarakat Mekah terhadap Nabi SAW. Mereka melempari Nabi SAW dengan batu hingga kemudian Nabi keluar dari kota Taif. Setelah Nabi keluar dari kota Taif, lemparan batu itu belum juga selesai. Terus dilempar hingga kemudian sandal Nabi dan sandalnya Zaid bin Harithah itu basah, becek dengan darah, dan darahnya mengalir sampai kemudian membasahi kaki beliau. Berhentinya lemparan batu masyarakat Taif itu sampai ketika Nabi SAW bersembunyi di salah satu kebun, di salah satu kebun yang berada antara Mekah dengan Taif. Jadi singkat ceritanya, upaya dakwah ke Taif itu mengalami penolakan. Nabi SAW mendapatkan penolakan dari masyarakat Taif. Nah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengajarkan kepada hambanya, dalam hal ini hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya Allah mengajarkan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana orang-orang kafir Quraisy pada saat itu tidak berputus asa di dalam kedengkiannya, tidak berputus asa di dalam kemungkarannya, tidak berputus asa di dalam permusuhannya terhadap agama Allah. Nah, maka lebih wajib lagi hamba Allah yang kemudian berada di jalan kebenaran untuk tidak berputus asa dalam memperjuangkan kebenaran tersebut. Dalam hal ini Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang paling mulia, tentunya menjadi suri tauladan yang pertama untuk mencontohkan
sikap untuk tidak putus asa di atas kebenaran itu. Maka dengan adanya penolakan dari masyarakat Taif dan kemudian Rasulullah SAW sampai berdarah demikian, Rasulullah SAW kemudian melakukan upaya dakwah keluar Mekah. Jadi tidak lagi ke dalam Mekah karena kemudian penolakan kaum kafir Quraisy sudah semakin menjadi-jadi. Secara politis Nabi SAW tidak ada perlindungan politis lagi. Yang dilakukan kemudian mendakwahi orang-orang yang berada di luar Mekah. Di Taif mengalami kegagalan, dan bertepatan pada saat itu. Jadi kalau kita kemarin melihat flashback kronologi ke belakang, Abu Thalib wafat di bulan Rajab tahun ke-10 kenabian. Kemudian Ibunda Khadijah wafat di bulan Ramadan pada tahun ke-10 Hijriah. Nah, tidak lama setelah itu, setelah wafatnya keduanya, baru kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat, diperjalankan untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Nah, dengan demikian tentunya di sini ada perbedaan pendapat para sejarawan tentang mengenai tanggal berapa terjadinya Isra dan Mi'raj. Nah, namun kemudian yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat di tanah air terjadinya pada 27 Rajab, padahal pendapat yang demikian ini masih perlu untuk dikritisi, karena kemudian terjadinya Isra dan Mi'raj itu ada banyak pendapat, ada banyak analisa sejarawan pada saat itu, yang kemudian sebagian besar mengarah kepada peristiwa Isra dan Mi'raj itu setelah wafatnya dua orang yang dicintai oleh Nabi ini, yaitu Abu Thalib dan Khadijah. Sementara Ibunda Khadijah wafat di bulan Ramadan, maka perkiraan Isra dan Mi'raj itu bisa jadi pada Ramadan itu atau pada bulan Syawal. Ini perkiraan, yang mana kemudian sanad riwayat yang pasti yang menyatakan kebenaran Isra dan Mi'raj itu tanggal berapa itu tidak ditemukan, dan para sejarawan masih berdebat dengan argumentasi dan alasan-alasan mereka masing-masing. Nah, setelah bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah ini mendekati musim haji. Nah, ketika mendekati musim haji, inilah kesempatan yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk mendakwahi qabilah-qabilah yang datang. Jadi pelaksanaan haji ini sejatinya sudah ada dan sudah dilaksanakan oleh qabilah-qabilah Arab di Jazirah Arab itu semenjak masa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan di setiap musim itulah qabilah-qabilah Arab datang ke Mekah untuk melakukan ritual ibadah haji. Dan perlu diketahui, upaya dakwah untuk mengajak qabilah-qabilah yang berada di luar Mekah untuk masuk ke dalam agama Islam, meninggalkan peribadatan dan penyembahan terhadap berhala, itu tidak hanya dilakukan pada tahun ke-10 kenabian ini saja, namun tahun-tahun sebelumnya, semenjak kemudian Nabi diperintahkan untuk dakwah jahriyah pada tahun ke-4 kenabian, itu sudah dilakukan untuk mengajak qabilah-qabilah yang datang. Nah, di sini upaya itu dilakukan sekali lagi oleh Nabi SAW dengan intensitas yang kemudian lebih banyak dan kemudian dengan upaya yang lebih maksimal daripada di tahun-tahun sebelumnya. Karena mengingat tadi penolakan masyarakat Mekah dan kemudian perlawanan serta hadangan mereka terhadap laju dakwahnya Nabi semakin besar, maka Nabi SAW melihat peluang untuk mendakwahi mereka yang ada di luar Mekah. Tercatat beberapa qabilah yang didakwahi oleh Nabi SAW. Itu tugas Anda nanti mengumpulkannya. Ini tugas yang pertama, yaitu mengumpulkan dan mencatat qabilah-qabilah yang didakwahi oleh Nabi SAW di luar kota Mekah pasca tahun kesedihan atau pasca Amul Huzn ini. Ini yang pertama. Selain itu kemudian singkat ceritanya, pasca tahun kesedihan ini ketika Nabi mendakwahi qabilah-qabilah di musim haji, singkat ceritanya
Nabi kembali lagi mendapatkan penolakan dari mereka. Di antara mereka ada yang menolak dengan lembut, ada yang kemudian menolaknya itu dengan keras. Itu nanti tugas Anda untuk mendata jenis penolakannya itu bagaimana. Silahkan kemudian Anda kembali, rujuk kembali literatur yang sudah kita sepakati kemarin, kitab Rahiq Al-Makhtum. Dicatat nanti qabilah mana saja yang menolak Nabi, dan kemudian bentuk penolakannya, apakah penolakan yang baik atau kemudian penolakan yang kasar terhadap Nabi. Dan kemudian qabilah mana yang paling keras penolakannya terhadap Nabi SAW. Dalam catatan sejarah Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri di sini, pada peristiwa ini qabilah Bani Hanifah yang melakukan penolakan paling keras terhadap Nabi SAW. Maka nanti Anda akan lihat bahwasanya dari qabilah inilah lahir Musailamah Al-Kadzab itu, yang nanti setelah Nabi SAW wafat, dialah tokoh yang kemudian mengajak orang-orang masyarakat Arab untuk mengimani dirinya sebagai Nabi yang baru. Mereka lah yang kemudian diperangi oleh Abu Bakar sebagai khalifah Nabi SAW. Nah, selain dakwah secara umum yang disampaikan kepada qabilah-qabilah di musim haji ini, Nabi juga melakukan yang namanya dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah ini adalah dakwah personal dengan mendatangi 1 orang, 2 orang, 3 orang secara personal untuk mengajak. Dan alhamdulillah, disinilah kemudian mereka-mereka itu menerima dakwah Nabi. Dan ini mungkin bisa Anda jadikan analisa juga dalam sejarah. Kenapa kok kemudian pada peristiwa ini dakwah yang disampaikan secara umum itu cenderung mengalami penolakan, dan justru kemudian dakwah fardiyah ini atau dakwah yang dilakukan secara personal justru kemudian diterima? Apakah kemudian gara-gara ada pembicaraan dari hati ke hati hingga kemudian bisa diterima dengan mudahnya dakwah ini? Nah, ini silahkan nanti Anda analisa. Ini bukan jadi tugas, tapi kemudian ini jadi renungan, jadi analisa tersendiri terhadap fakta sejarah. Tugasnya di sini adalah sama seperti sebelumnya, Anda mendata orang-orang yang secara personal menerima dakwah Nabi SAW pada fase ini, yaitu fase setelah tahun kesedihan sebelum hijrah. Ini Anda data siapa-siapa saja orangnya, dia tokohnya siapa namanya, dari bani apa asalnya, dan kemudian dia menerima dakwah Nabi SAW itu bagaimana. Singkat, nanti di resum. Tidak kemudian Anda copy paste nih buku ini, enggak. Tapi kemudian singkat, namanya siapa, terus asalnya dari qabilah mana, dan kemudian menerima dakwah Nabi SAW seperti ini. Silahkan dijelaskan dengan ringkas. Nah, di samping dakwah yang dilakukan oleh Nabi ini, Nabi kemudian juga melakukan dakwah yang lainnya bertepatan pada musim haji, itu dilakukan di malam hari. Pada saat di malam hari Nabi SAW berdakwah, datang menemui mereka-mereka yang datang untuk melakukan ibadah haji. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bertemunya Nabi SAW dengan 6 orang pemuda yang nanti akan menjadi angin segar dari Madinah. Dari 6 orang inilah nanti dakwah Nabi ini tersampaikan kepada penduduk Madinah, dan ini bertepatan pada tahun ke-11 kenabian. Pada tahun ke-11 kenabian, Nabi SAW bertemu dengan 6 orang pemuda ini. Silahkan Anda data nama-namanya, terus kemudian dari qabilah mana asal mereka. Ini tugas yang ketiga. Tugas yang ketiga tadi, untuk mendata nama-nama siapa tokoh-tokohnya yang menjadi angin segar dari Madinah ini, yang akan menghembuskan dakwah tauhid ini ke lembah Yathrib. Dari 6 orang ini,
Ini 6 orang inilah nanti yang kemudian akan membawa serta tokoh-tokoh dari Yathrib untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terjadilah nanti proses pembaiatan Aqobah yang pertama. Kronologinya bagaimana? Silahkan Anda resum perjanjian apa saja yang kemudian disepakati dalam Baiatul Aqobah yang pertama. Tugas Anda untuk meresum. Ini tugas yang keempat untuk pertemuan kali ini. Di tahun yang akan datang, yaitu datang lagi utusan dari Madinah dengan jumlah yang lebih banyak dan melakukan Baiatul Aqobah yang kedua. Ini pula nanti Anda data, Anda list perjanjiannya apa saja yang disepakati, dan kemudian jumlah orangnya berapa, bandingkan dengan Baiatul Aqobah yang pertama. Dibuat perbandingan. Baiatul Aqobah yang pertama yang datang sekian orang, isi perjanjiannya ini. Baiatul Aqobah kedua yang datang sekian orang, isi perjanjiannya ini. Nah, dua proses pembaiatan inilah nanti yang akan menjadi apa? Akan menjadi latar belakang hijrahnya kaum muslimin nanti ke wilayah Madinah. Singkatnya perkuliahan kita untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Laksanakan tadi 5 tugas. Yang pertama saya ulangi, yaitu Anda mendata qabilah-qabilah di musim haji tahun ke-10 kenabian yang didakwahi oleh Nabi, kemudian menolak dakwah Nabi. Kemudian yang kedua, Anda mendata orang-orang yang secara personal didakwahi oleh Nabi, yang tadi istilahnya dakwah fardiyah gitu. Dan kemudian Anda data orang-orang tersebut dari qabilah mana saja dan bagaimana mereka menerima dakwah Nabi. Kemudian yang ketiga, Anda mendata 6 orang yang menjadi angin segar dari Madinah, yang nanti akan menghembuskan dakwah tauhid itu ke lembah Yathrib. Ada 6 orang. Anda data siapa namanya, berasal dari Bani apa, dari qabilah Bani apa. Yang keempat, kemudian meresum kronologi Baiatul Aqobah 1 dan Baiatul Aqobah 2. Diresum kronologinya bagaimana. Yang kelima, Anda buat perbandingan antara Baiatul Aqobah 1 dan Baiatul Aqobah yang kedua. Baiatul Aqobah yang ke-1, yang pertama, terjadi pada tahun berapa, yang datang berapa, kemudian isi perjanjiannya apa. Dan Baiatul Aqobah yang kedua terjadi pada tahun keberapa kenabian, yang datang berapa orang, dan isi perjanjiannya apa. Cukup itu yang Anda kerjakan untuk pertemuan minggu kali ini, yaitu pertemuan yang ke-6. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.